Sering saya mendengar ada komentar di kolom saya itu, saya ini tidak seimbang, tidak fair gitu. Tidak pernah membahas Habib Cabul, tidak pernah membahas cat mesum atau apa gitu. Setahu saya, kalau kamu memperhatikan konten saya itu bukan mau bicara perilaku orang. Orang mau dia berzina lah, mau dia mabok lah, mau dia apalah, itu urusan dia. Saya nggak pernah menikmati bicara tentang aib orang. Apalagi saya tidak tahu pasti, cuma dengar-dengar. Yang saya bicarakan adalah apa yang berkaitan dengan ucapannya. Itu pun berkaitan dengan ilmu. Setidaknya menurut analisa saya. Ya kalau menurut analisa kamu bukan ilmu, ya silakan. Saya misalnya orang yang kontra dengan kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Coba kamu cari, apa pernah saya buat konten tentang perilaku mereka? Nggak ada. Nggak pernah saya buat konten itu. Karena saya nggak hobi bicara itu. Kalau ada orang buat konten, isinya cerita tentang si Fulan mesum. Kira-kira apa yang ingin dia sampaikan? Ingin ngasih tahu gitu ke orang kalau mesum itu tidak boleh. Memangnya bangsa kita sebodoh itu sehingga harus dikasih tahu kalau mesum tidak boleh. Semua orang sudah tahu. Kalau semua orang sudah tahu, tujuannya apa ngasih tahu? Itu tahsilul hasil namanya. Ada misalnya orang melakukan ini. Kecuali misalnya orang itu melakukan pembelaan. Di mana pembelanya tidak sesuai dengan fikih. Misalnya ada kasus saya pernah komentari. Ada orang yang terduga atau tersangka bahkan terpidana, bahkan sudah selesai, melakukan sesuatu yang oleh hukum divonis sebagai pelanggaran asusila. Lalu dia berdalih, oh ini ada secara fikihnya, ini nikah Daud atau apa. Itu baru kita kaji. Bukan menilai perbuatannya lagi, tapi mengukur akurasi dari narasinya. Itu berkaitan dengan ilmu. Semua orang itu bikin konten kan sesuai dengan hobi. Saya hobinya begitu. Jadi nggak usum, saya itu hobi bicara sesuatu yang sudah mujma' alaih sebagai kesalahan. Apa yang mau dibicarakan? Semua orang sudah badihi, sudah maklum bidoruri, sudah maklumun minad dini bidoruri, sudah mafhum bidoruri. Mencuri lah, ada fulan membunuh lah, ada fulan mencuri lah. Apa yang mau kita bahas? Oh kita harus jelaskan, oh kalau cucu Nabi nggak boleh begitu. Nggak hanya cucu Nabi Pak, semua orang juga nggak boleh begitu. Oh kalau cucu Nabi nggak pantas begitu. Nggak hanya cucu Nabi Pak, siapapun nggak pantas melakukan itu. Makanya itu disebut al-mungkar. Al-mungkar itu apa sih? Sudah diingkari, sirotnya itu yungkaru. Siapa yang mengingkari? Orang yang waras. Al-ma'ruf itu sesuatu yang dikenal. Jadi sesuatu yang sudah baik, orang sudah kenal itu. Maka tatanan kemanusiaan itu adalah apa yang baik itu kita pasti tahu itu baik, sepakat semua orang, ma'ruf namanya. Apa yang buruk kita akan mengingkari. Kalau sudah konsensus semua mengingkari perbuatan kriminal atau perbuatan mesum, perbuatan buruk, itu siapa yang tidak mengingkari itu? Berarti sudah al-mungkar bahasanya. Kalau sudah al-mungkar, apa yang mau dibicarakan lagi? Mau kita detailkan ceritanya itu, dia buka bajunya, dia masuk lewat jendela. Nah, gitu. Nggak selera saya begitu gitu. Nggak selera saya gitu, bikin thumbnail yang isinya gambar, oh ini ngungkap rahasia, ini bejat, ini. Semua orang itu punya cerita. Kalau kamu membongkar aib orang, kalau tujuannya bagus, artinya ya wallahu alam apa tujuannya. Ya saya tidak menghukumi apa tujuannya. Mungkin mau mengajarkan orang biar tidak melakukan itu. Saya kira bullshit itu. Semua orang yang melakukan seperti itu tidak mungkin karena tidak tahu kalau itu adalah buruk. Kalau ada orang yang tidak tahu maka tidak disebut mungkar. Jadi itu cara berpikir. Kemungkaran itu sesuatu yang semua orang sudah tahu, semua orang sudah mengingkari, makanya dibuang failnya. Yungkaru. Kenapa dibuang? Lil maklum, karena sudah diketahui. Ya sama dengan kalau dalam firman Allah misalnya khuliqal insanu.
Manusia itu diciptakan. Nggak perlu dijelaskan khalaqallahu al-insana. Karena semua orang sudah tahu penciptanya ya Allah. Mungkar dengan yungkar itu kan satu bentuk. Mungkarun itu isim maf'ul, berarti kalau dikonversi kepada fi'il itu yungkaru. Mabni maf'ul ya. Artinya di atau pasif. Dan tentu di situ maksudnya bukan lil majhul, bukan karena nggak tahu siapa yang mengingkari, justru sebaliknya. Lil ma'lum. Bahkan misalnya pun ada dalam bahasa Arab itu. Misalnya pun seharusnya mestinya ada. Artinya fa'il dan maf'ul bihnya mestinya ada. Tapi karena sudah maklum, itu juga dibuang. Ya. Misalnya adhakah wa abka. Adhakah Allah menjadikan tertawa. Wa abka dan Allah menjadikan menangis. Bukan mentertawakan ya, menjadikan dia tertawa. Siapa yang dijadikan? Ya siapapun yang tertawa. Nggak perlu disebut adhaka al-mudhikah. Atau ya jadi repot itu ya. Membuat tertawa orang yang tertawa. Adhaka dohik ya, bukan mudhik ya. Adhaka dohika atau abka al-bakiyah. Nggak usah. Kenapa? Karena semua Allahu khalaq, Allah menciptakan. Menciptakan apa? Nggak usah disebut di situ apapun, semuanya. Jadi terkadang sesuatu itu mestinya ada, tapi dibuang karena sudah maklum. Ya kalau dicari-cari kaidahnya wahadfu ma yu'lamu jaizun ya, walaupun itu ditarkib mubtada khobar misalnya. Jadi kalau apa-apa yang orang sudah tahu semua, apa yang perlu kita bicarakan? Kecuali kita menikmati sekali ya. Makan bangkai saudaranya. Kalau masalah ilmu, wah itu Allahu yahkumu bainana. Ya memang termasuk kepada menyakitkan juga kita membongkar kesalahan seseorang dalam masalah ilmu. Tetapi kan masih make sense, ada tujuannya, takut orang tersesat. Kalau tindakan asusila, tindakan kriminal, kita bongkar. Apakah kita khawatir orang meniru itu tujuannya? Orang biar tidak terjebak. Kecuali misalnya ada orang yang pedofil misalnya ya. Kita bongkar dia pedofil. Tujuannya apa? Biar orang tidak bergaul dengan dia. Biar tidak jadi korban. Atau orang penipu. Kita bongkar dia penipu. Tujuannya apa? Biar orang tidak jadi korban tipuannya. Tapi kalau misalnya ada Habib begini, Habib begitu. Kita bongkar takut kamu menjadi korban dari asusilanya misalnya. Itu nggak masuk akal. Kamu tanpa mereka begitu aja kamu udah benci kok. Nah kan begitu ya. Jadi kita mencari rasionalisasi. Nah konten-konten seperti ini kan saya tidak perlu bicara dasarnya ilmu apa, ilmu ini, ilmu itu. Saya menyampaikan ya sebagai tuan rumah, saya sampaikan sedikit banyak aturan main di room ini. Saya sampaikan sedikit banyak aturan main atau rules di dalam channel saya. Ya kalian setuju tidak setuju ya masing-masing. Yang jelas ketika kita bicara sesuatu yang tidak suka kalau yang dibicarakan itu mendengar, itu sesuatu yang mahal. Harus untuk tujuan yang juga mahal. Bukan hanya memuaskan kebencian, bukan hanya menginjak-injak orang yang kita benci. Ya tapi kalau kamu anggap itu harga yang setimpal, ya semua tanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Saya kira begitu. Saya tidak pernah bicara kelompok manapun, saya tidak pernah ya. Setahu saya walaupun ada 1-2, itu pun sepertinya tidak pernah di kelompoknya Kiai Haji Madudin ya. Bayangkan ya, saya bicara Gus Fuad begini perilakunya, pernah. Kiai Haji Madudin perilakunya begini, nggak pernah saya bicara begitu. Saya selalu bicara ini ucapannya, ini pernyataannya. Jadi al-mahkum bagi saya yang saya hukumnya adalah maqalahu. Apa yang dia ucapkan, bukan ma fa'alahu, bukan apa yang dia kerjakan. Walaupun kamu nanti tepis. Ya mengucapkan kan juga sebuah aktivitas atau perbuatan, persetan lah masalah itu ya. Bebas ya, pokoknya apa yang keluar dari mulutnya lah. Apa yang diucapkan. Sepanjang saya buat konten tentang nasab ini, kepada orang-orang yang saya kritik, itu adalah apa yang mereka bicarakan. Bukan apa yang mereka kerjakan. Bukan apa yang mereka lakukan dalam bentuk aktivitas. Kenapa? Karena bagi saya, kalau yang mereka lakukan, baik terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, selama itu sudah maklum, orang sudah tahu nilainya, tidak perlu lagi kita bicara, karena tidak ada yang perlu dijelaskan di situ. Pencuri siapapun tidak pernah layak. Mau dia cucu Nabi, mau dia cucu Fir'aun, juga tidak pernah layak mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu mungkar. Mungkar itu yungkar, diingkari. Melakukan kebaikan
itu semuanya adalah layak dan patut. Mau dia cucu Nabi, mau bukan. Makanya misalnya sholat itu namanya ma'ruf. Orang sudah tahu. Jadi satunya mungkar, satunya ma'ruf. Itu sifatnya konsensus. Makanya kaidahnya, innama yungkarul mujma' alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Yang mujma' alaih ini, kalau dalam jenis perilaku, ya seperti asusila, kriminal, dan sebagainya. Begitu ya. Allahumma tina